Jaminan sukses itu dari mana sih? Apa saja faktor sukses sih? Alright guys, kemarin di Instagram saya itu sempat seru banget sih. Kita ngobrolin tentang otak dan itu bikin quite viral ya. Kayaknya satu post aja udah berapa ratus komen gitu yang komen di situ gitu di Instagram saya. Alright, so saya mau bahas ini karena kalau misalkan cuma diketik-ketik doang pembahasannya jadi nggak clear, jadi multi tafsir dan sebagainya. So, saya pengen ajak Anda untuk bermain-main. Oke. Ini cukup menarik sebenarnya. Oke, so ceritanya kayak begini. Ada orang nanya ke saya tentang, kebetulan saya orang kampung dan sekali lagi gaptek. Dan barusan saya buka linknya, link list building mastery by the way teman-teman. Di sana juga ada biaya pendaftarannya yang menurut saya lumayan besar buat kantong saya. Sampai situ clear? Lumayan besar buat kantong saya, it's clear. I have no problem with it, oke? Apa saja yang saya dapatkan ketika saya sudah gabung, alarm saya mulai bunyi. Apakah juga dipastikan saya sudah bisa memulai usaha bisnis online untuk menghasilkan profit atau jaminannya seperti apa? Ini alarm saya bunyi nih. Boom, gitu. Saya menjawab, saya menjamin materinya cukup up to date dan bisa langsung dipraktekkan. Oke. Tapi untuk dapat hasil bukan cuma urusan materinya saja, tapi tergantung otakmu juga. Kalau otakmu sekarang aja belum bisa bebas gaptek, apa jaminannya buat saya? Ngajarin materi keren, tapi kamu nggak sanggup praktekin. Saya tambah lagi buktinya di link tersebut. Saya udah kasih lengkap materinya apa saja, dan kamu masih nanya juga. Jadi sebenarnya clear sampai di situ. Oke? Cuman, ini yang disebut dengan selective focus. Orang tidak melihat, orang tidak membaca semuanya, orang membaca yang ingin dibaca. So be careful teman-teman. Otak kita tuh selektif. Otak kita, saya barusan selesai seminggu di kelas NLP by the way. Kita belajar tentang otak. Setiap hari ngebahasnya tentang otak gitu. Otak itu hanya mau melihat apa yang dia lihat, yang dia ingin lihat, bukan kenyataannya. Nah di sini, oke, saya menjelaskan seperti ini. Simple banget ya. Kita breakdown dulu. Jaminan sukses itu dari mana sih? Apa saja faktor sukses sih? Apakah cuma materi? Kan harus ada action dan sebagainya. Jadi yang disebut sukses itu ada materi, ada otak. Otak akan memerintahkan ke seluruhnya, feeling dan sebagainya, emosi dan sebagainya, sehingga dia bergerak. Barulah ini kombinasi akan jadi sukses. Nah, tanggung jawab saya adalah di sebelah sini. Materi se-up to date mungkin di list building materi. Tanggung jawab saya. Di sini, otak, pikiran, mindset, feeling, action, tanggung jawab Anda. Apakah saya bisa menjamin ini? Kagak bisa, men. Kagak bisa. Iya kan? Nggak ada yang bisa. Nah, maka di sini saya menekankan sekarang. Kalau saya kasih materi keren, baru, terus kamu minta jaminan. Bayangkan sekarang dia aja bilang gaptek. Kalau bilang gaptek, artinya apa? Ini ada teknologi nih, entah itu gadget, entah itu tablet, entah itu handphone, entah itu komputer, yang sudah ada bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, ya tablet aja udah 10 tahun lebih ada, dan dia masih tidak menguasai. Teknologi boleh komplain dong sama dia. Gue udah ada loh 10 tahun, apa jaminannya kamu bakal nguasain? Jadi sebenarnya diskusi saya bukan sekedar urusan otak bagus, otak jelek, dan sebagainya. No, diskusi saya sebenarnya lebih ke atas lagi. Kalau dia minta jaminan ke saya, jaminan itu ada dua, yaitu ada materi, ada otak. Saya bisa menjamin ini, saya tidak bisa menjamin ini. Nah, kenapa saya bisa bilang ini, saya tidak bisa menjamin ini? Ya, memang di luar kuasa saya. Tapi pertanyaan saya adalah, kamu bisa nggak pakai ini? Why? Karena terbukti, ada banyak bukti yang saya tembak di sini kan, saya muncul di sini kan. Bukti pertama adalah, kamu sudah ketemu handphone, laptop, gadget, dan sebagainya bertahun-tahun, kenapa tetap gaptek? Satu, saya meragukan kualitasnya berarti. Atau tidak pernah dipakai berarti. Kedua, masih nanya dapat apa saja. Sementara landing page saya, list building mastery di link saya, harga cuma satu di bawah. Seluruh dari atas sampai bawah, panjang banget by the way teman-teman. Isinya adalah penjelasan kamu dapat apa. Nah, dari sini saya meragukan, kebayang ya sekarang ya, perspektif ini konten saya. Nah, tapi karena manusia itu selective focus, kita melihat apa yang kita ingin lihat. Maka yang dibahas di sini adalah, kok ngomongnya otak sih, kok ngomongnya itu sih. Wah, kalau saya di NLP semingguan kemarin, setiap jam ngomongin otak, ya karena memang belajar ilmu otak. Jadi kalau saya ngomongin otak, ya saya semingguan di situ gitu kan. Nah, kemudian dari sini, yang cukup menarik adalah, saya penasaran, kenapa bisa multitafsir ya?
Padahal sehari-hari saya di kelas NLP juga ngomongin otak ya. Kenapa orang bisa multitafsir? Oke, kita cari. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, otak memiliki 8 makna. Benda putih lunak di dalam kepala, benak, alat berpikir, pikiran, whatever gitu kan. Ya, jadi ini yang menyebabkan multitafsir. Ketika saya menyebutkan dengan perspektif yang pertama, otak ya otak. Mau apa lagi gitu kan. Tapi Anda pakai tafsiran yang lain, maka akan terjadi miscommunication di sini. Pahamnya di sini ya? Nah, tapi ada yang menarik juga nih membalas di sini. Jadi saya ada komen yang cukup menarik. Ini menarik banget teman-teman. Pertanyaannya begini, kalau ada 8 arti, berarti masih ambigu dong. Yang digunakan yang mana? Karena kalau membuat kalimat yang dimengerti banyak orang, harusnya menggunakan perspektif banyak orang. Oke, good. Sampai situ good. Saya bilang, nah, yang saya tampilkan tadi adalah KBBI loh, gitu. Kamus Besar Bahasa Indonesia, gitu. Ya kan, kalau kita sudah mulai berdebat, kita butuh pegangan. Oke, kita butuh pegangan. Saya nyebutnya adalah ini KBBI, gitu. Nah, dia mengatakan kebanyakan orang yang baca tulisan tersebut nggak baca isi KBBI dulu. Bener. Maka jawaban saya bener banget nih kalau kayak gini. Sekarang, kalau yang saya pakai tadi kata-kata otak itu adalah literal banget, otak ya otak gitu ya. Otak ya otak ya. Kemudian maka dari mana kasarnya muncul? Ya kan? Nah, berarti di sini, ini cukup menarik kan teman-teman ya? Cukup menarik. Ketika ada sebuah kata, ketika diperdebatkan, saya mengambil referensi, oke, menurut KBBI ada 8 makna. Dan saya mengambil makna pertama, otak ya otak, benda putih lunak di dalam rongga kepala. That's it, otak, gitu kan? Nah, dan nggak boleh pakai acuan KBBI, karena tidak semua orang baca KBBI. Oke, sekarang saya pakai referensi yaitu ya udah otak ya otak gitu. Tetapi orang yang membaca, dia kok boleh memakai panduan atau referensi ke tempat lain. Lihat tuh, misalnya kemarin bahkan nyebutin, ada komen menyebutin, si tokoh ini, lihat tuh kalau di TV, kalau lagi ngomong, itu selalu ngata-ngatain orang dengan, lu pakai otak dan sebagainya. Nah, ini jadi menarik. Kenapa lu boleh pakai referensi orang di TV tersebut, sementara saya nggak boleh pakai referensi di KBBI? Kalau sama-sama tidak boleh menggunakan referensi, saya tidak boleh menggunakan referensi KBBI, maka tidak layak juga kamu menggunakan referensi orang di TV. Why? Karena mungkin orang yang nonton TV itu, nonton di kata-katain itu cuma kamu. Saya nggak pernah nonton TV, nonton saya Netflix, dan Netflix nggak ada orang ngata-ngatain kayak begitu. Dan tapi di sinetron kan sering dipakai bang, ya lu nonton sinetron, saya nggak pakai sinetron. Ya kan? Otak ya otak, selesai gitu. So, ini jadi menarik teman-teman. Diskusi itu kayak gitu loh ternyata. Jadi setelah muncul kayak gini, Anda jadi tahu nih, berarti ketika kata otak itu muncul, maka setiap orang akan memiliki persepsinya yang berbeda-beda. Dari mana datangnya perspektif ini sekarang? Kita tanya di situ. Kalau saya, background saya semingguan full belajar NLP di mana mempelajari otak. So, kata otak, ya otak. That's it. Tapi ada orang lain yang sering nonton sinetron atau nonton berita politik yang kalau marah-marah pakai kata otak, maka dia akan merasa itu otak itu gitu. Tapi kalau menurut KBBI ada lagi artinya. Nah, ini Anda mesti memperhatikan baik-baik. Anda mau pakai frame mana sekarang? Mau pakai background Anda? Atau mau pakai background KBBI? Atau mau background apa? Apa konteksnya nih? Ini kalau diplesetkan sana-sini, ini akan membuat multitafsir dan akhirnya menjadi perdebatan yang luar biasa. Oke, but anyway, postingan saya berikutnya adalah, saya jadi bertanya yang di sini nih. Saya jadi bertanya. Menarik sekali kalau Anda perhatikan diskusi heboh di Instagram saya. Otak manusia melihat apa yang ingin mereka lihat, bukan melihat apa yang menjadi kenyataannya. Sehingga seringkali miss the point. Oke? Sementara inti dari posting saya itu bukan tentang kata otak itu kasar atau enggak. Tetapi akhirnya diskusi mengalir ke arah yang lain dari yang seharusnya. Pertanyaan saya, ada yang nangkep nggak sih diskusi ini sebenarnya diskusi apa? Oke? Apakah diskusi tentang otak? Apakah tulisan di kaos saya yang bisa membantu link di bio IG Anda? Atau ada hal lain? Dan orang masih nggak nangkep, banyak kan yang komen masih nggak nangkep. Harusnya gini. Tapi nggak ada yang ngomongin yang saya sebutkan di awal video ini tadi. Bahwa saya sebenarnya bermain di kata-kata yang lebih tinggi. Ya kan? Frame-nya tadi. Yaitu bahwa kalau Anda minta jaminan, saya juga minta jaminan dengan otakmu. Tapi bukti mengatakan bahwa otakmu tidak memberikan jaminan apa-apa.
gaptek nggak bisa beresin, dikasih teks nggak bisa baca, cuma nanya harga. Buktikan ke saya kalau kalau bisa sekarang. Itu. Jadi itu sebenarnya diskusinya. Tapi orang kebanyakan melihat kata otaknya doang. Nah, sekarang balik lagi ke Anda nih. Menurut Anda gimana nih? Menurut Anda, nangkep nggak ide saya tadi? Kalau nggak nangkep, Anda butuh latihan banget, guys. Untuk menemukan apa sih sebenarnya diskusi seberat ini gitu. Saya ngomongnya seberat ini gitu ya. Bukan cuma sekedar kontennya satu doang. Kita ngomongnya sesuatu yang lebih gede lagi. Hopefully Anda paham. Karena ini diskusi di YouTube saya kayak begini nih. Alright, thank you so much. See you in the next video. Bye-bye.